Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Al-Azim. Kawan, ketika kita belajar di sekolah, kita mengenal jenis-jenis ukuran. Ada panjang, ada pendek, ada besar, ada kecil, ada luas, dan ada pula sempit. Kata azim dalam bahasa Arab awalnya digunakan untuk benda, sehingga ia tidak diartikan dengan kata agung, melainkan diartikan dengan kata besar. Kata besar ini dinilai dari bentuk benda tersebut, baik dari panjangnya, lebarnya, besarnya, atau yang lainnya. Nah, kata agung memiliki beberapa cabang, antara lain ia dapat dijangkau oleh pandangan secara keseluruhan hingga bagian paling ujung darinya, seperti gajah dan gunung. Dua hal ini memanglah besar apabila dibandingkan dengan sesuatu yang lebih kecil darinya. Namun, sebesar apapun keduanya, kita masih dapat melihatnya secara keseluruhan dari jarak tertentu. Yang kedua, sesuatu tersebut dapat dijangkau oleh pandangan namun tidak secara keseluruhan, seperti langit dan bumi. Kita dapat melihat langit dan bumi namun hanya sebatas pada apa yang ada di sekitar kita. Sekalipun teknologi dapat memudahkan kita untuk melihat langit dan bumi secara keseluruhan, namun pada kenyataannya kita tidak bisa melihat secara langsung bagian paling ujung langit dan bumi. Kawan, sesuatu yang dapat dijangkau oleh pandangan ada yang dapat dicerna oleh akal, ada pula yang tidak. Sesuatu yang tidak dapat dicerna oleh akal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang mayoritas akal tidak bisa mencernanya, namun ada sebagian kecil yang dapat menggambarkannya, seperti mukjizat para rasul. Yang kedua, sesuatu tersebut mutlak tidak dapat digambarkan oleh akal manapun, dan inilah keagungan yang sesungguhnya. Dan dalam kategori inilah zat Allah Al-Azim. Kita tidak dapat memastikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi suatu hal yang tidak pantas apabila kita mencoba untuk menerka-nerka, bahkan membandingkannya dan menyamakannya dengan selainnya. Kawan, kata azim berasal dari kata izom yang berarti keagungan, kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan. Keagungan dari seorang hamba didasarkan pada sebab yang melekat dalam dirinya. Seorang raja diagungkan sebab tahtanya. Seorang pejabat dimuliakan karena jabatannya. Dan seorang pengusaha dihormati karena kekayaannya. Kita tidak pernah tahu pasti apakah setelah seorang raja turun dari tahtanya, ia akan tetap diagungkan. Apakah seorang pejabat masih tetap dimuliakan ketika ia tidak lagi menduduki jabatannya? Apakah seorang pengusaha masih dihormati jika ia kehilangan harta kekayaannya? Karena itulah keagungan dalam diri kita tidak bersifat mutlak, melainkan relatif dan kondisional, yang berarti ia dapat berubah kapan saja, bahkan hilang sama sekali. Namun, ada dua hal yang dapat menjadi keagungan dalam diri kita, yakni ilmu dan akhlak mulia. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak akan pernah hilang dan musnah kecuali sebab kematian pemiliknya. Dua hal yang dapat menyelamatkan kita baik dalam kehidupan dunia bahkan kehidupan di akhirat. Dua hal yang tercakup dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan direpresentasikan kembali oleh ulama-ulama kita. Apakah kalian tidak percaya? Padahal Rasulullah pernah bersabda, "Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dan juga bersabda, "Ana madinatul ilm wa aliyu babuha." Aku adalah kota dari segala ilmu dan Ali adalah pintunya. Kawan, memiliki dua hal ini memang tidak mudah. Untuk memiliki akhlak baik yang menjadi lawan dari akhlak tercela, kita tentu harus membuang segala keburukan yang ada di dalam diri kita, seperti kesombongan, hawa nafsu atau ego, amarah, syahwat, kemalasan, kecurangan, dan keburukan-keburukan lainnya, serta mawas diri atas segala kelemahan, kekurangan, aib, dan celah yang melekat di dalam diri kita. Dan untuk memiliki ilmu, tentu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dan akan menjadi lebih baik lagi jika kita belajar di bawah pengawasan dan bimbingan seorang guru. Tetapi ingat, orang yang mendapatkan kehormatan untuk berada di dekat Rasulullah SAW pada hari akhir nanti adalah ia yang memiliki akhlak paling baik. Dan yang akan diagungkan di kerajaan langit adalah ia yang belajar, memahaminya dengan sungguh-sungguh, serta mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.